warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Jamal Lutfi. Saya peserta PLTB 3 bidang tanaman. Saya merupakan asisten bidang tebang muat angkut Head Office PT Sinergi Gula Nusantara. Perkenalkanlah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Bagi saya, kepemimpinan bukan hanya tentang berada di garis depan lapangan setiap hari. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang mampu mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mempengaruhi orang lain agar dapat bergerak bersama menuju tujuan yang sama. Dalam video ini, saya ingin berbagi pandangan saya tentang kepemimpinan, serta bagaimana konsep tersebut saya terapkan dalam peran saya yang berbasis di head office, namun tetap memiliki keterlibatan langsung dengan unit kerja. Kepemimpinan didefinisikan sebagai sebuah hubungan di mana seseorang mampu mempengaruhi tindakan dan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Definisi ini sangat relevan dengan kondisi kerja kita saat ini. Tidak semua peran kepemimpinan berada langsung di lapangan. Namun, setiap keputusan, arahan, dan koordinasi yang dilakukan dari pusat tetap memiliki dampak yang besar terhadap operasional di unit kerja. Bagi saya, kepemimpinan dimulai dari 3 hal utama: cara berpikir, cara berkomunikasi, dan cara mengambil keputusan. Ketika ketiganya berjalan dengan baik, maka kepercayaan tim akan terbentuk secara alami. Sebagai asisten manajer tebang muat angkut, saya menyadari bahwa peran saya tidak hanya sebagai manajer yang berfokus pada sistem, data, dan prosedur. Namun, lebih dari itu, saya juga memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin yang membangun hubungan, menciptakan kejelasan arah, serta menjaga semangat kerja tim. Manajer memastikan pekerjaan berjalan sesuai aturan dan target, sementara pemimpin memastikan orang-orang yang menjalankan pekerjaan tersebut memahami tujuan, merasa dihargai, dan terlibat dalam proses. Di head office, peran ini tercermin dari bagaimana kita mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, menyampaikan arahan secara jelas, serta menyelaraskan kepentingan antara pusat dan unit kerja agar tidak terjadi kesenjangan informasi maupun tujuan. Dalam menjalankan peran kepemimpinan, saya berusaha menerapkan 5 perilaku pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah model the way. Saya berusaha menjadi teladan dalam kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Dengan menunjukkan contoh secara langsung, saya berharap tim dapat melihat bahwa standar yang ditetapkan bukan hanya untuk dijalankan oleh unit, tapi juga dimulai dari diri saya sendiri. Yang kedua adalah inspire the share vision. Dari head office, saya membantu menyampaikan visi, target, dan arah kerja agar dapat dipahami dengan baik oleh unit kerja. Dengan pemahaman yang sama, setiap aktivitas tebang muat angkut dapat berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Yang ketiga adalah challenge the process. Dalam operasional, tentu kita sering menghadapi tantangan dan kendala. Disinilah peran pemimpin dibutuhkan untuk mendorong evaluasi dan perbaikan proses kerja. Saya berusaha membuka ruang untuk ide, masukan, dan solusi agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Yang keempat adalah enable other to act. Saya percaya bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Melalui koordinasi lintas fungsi, komunikasi yang terbuka, dan pemberian ruang diskusi, saya berupaya membangun kerjasama yang kuat antara head office dan unit kerja. Dan yang kelima adalah encourage the head, memberikan apresiasi atas kinerja tim, meskipun sederhana memiliki dampak yang besar. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Dengan memahami konsep kepemimpinan, menerapkannya dalam koordinasi di HO, serta menjaga hubungan dengan unit, saya berharap dapat berkontribusi secara optimal dalam tebang muat angkut secara berkelanjutan. Terima kasih.